Saya percaya di akhir zaman Tuhan akan bangkitkan anak-anak muda yang gila. Ya mau hidup suci, mau hidup benar, mau menginjil, mau jadi berkat, mau tinggikan Yesus dimanapun dia berada. Tidak semua orang harus jadi pendeta, tapi semua orang harus jadi orang hebat. Amin. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Dengan bangga kami nyatakan hari ini, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Kau tebus dosa kami. Kau selesaikan segala persoalan kami. Kau bereskan kehidupan kami. Kau latih kami. Kau penuhi kami dengan Roh Kudus. Kau jadikan kami anak-anak Raja. Karena itu dengan bangga hari ini kami nyatakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami tahu harinya akan tiba dan pasti akan terjadi. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Dengan bangga hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu, karena sungguh Allah kami dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kami. Berbicaralah buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga malam hari ini bukan sekedar kebaktian, kebangunan rohani, pemulihan yang dahsyat dari gereja-Mu GSJ Amazing Grace di tempat ini, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam pengajaran, malam ini malam sukacita, malam ini malam kesembuhan, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Kau bicara lemas-lemas. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Luar biasa. Saya suka cita ada bersama-sama dengan saudara di Kupang ini. Dikit lagi saya nggak sampai saudara-saudara, ya kan? Karena pesawat udah mau mendarat, dia naik lagi saudara-saudara. Orang Manado bilang kita kota cuma baku sedu katanya gitu. Kita cuma bercanda katanya. Dia balik lagi ke Bali saudara. Jadi saya berangkat jam 11.45, saya berangkat jam 11.30 dari Bali. Saya kemudian baru mendarat di sini jam berapa tadi itu? Hampir setengah 7 saudara. Haleluya. Hampir setengah 6 saudara. Jadi saudara yang kasih jam 6 saudara. Ini adalah perjalanan yang paling seru. Bayar tiket satu kali, untung banyak saya. Dari Bali ke Kupang, balik lagi Bali, lalu terbang lagi ke Kupang, mendarat. Saya bilang sama pilot, mau balik ke Bali lagi kah? Iya kan? Akhirnya saya bersama dengan saudara di tempat ini. Aduh luar biasa, Tuhan itu baik. Saya senang lihat pendeta Mel Atok, buat saya dia itu gila sekali saudara, gila sekali. Dan saya perhatikan orang kalau belum gila, belum bisa dipakai Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kita harus gila-gilaan. Loh iya saudara, orang kalau cuma biasa-biasa, aduh di dunia ini hancur saudara. Tapi orang harus jadi gila saudara, ya kan? Ketika orang dunia merokok, minum, mabuk, judi, kita mau hidup kudus, orang bilang gila. Ya tuh, cewek-cewek di Kupang di zaman ini orang pacaran raba sana, raba sini, pencet sana, ramas sini, colok sana. Kau mau hidup suci, orang bilang kau gila. Tapi memang kita mau hidup gila-gilaan bagi Tuhan. Amin. Ada di sini anak-anak muda pelaku yang begitu-begituan, coba maju ke depan bersaksi dulu. Saya percaya di akhir zaman Tuhan akan bangkitkan anak-anak muda yang gila. Ya mau hidup suci, mau hidup benar, mau menginjil, mau jadi berkat, mau tinggikan Yesus dimanapun dia berada. Tidak semua orang harus jadi pendeta,
Tapi semua orang harus jadi orang hebat. Amin. Saya berdoa dari tanah Kupang ini akan lahir jenderal-jenderal Kristen yang hebat, akan lahir tentara-tentara yang hebat, akan lahir pengusaha-pengusaha yang hebat, akan ada olahragawan-olahragawan yang hebat, akan ada akademisi-akademisi yang hebat, bagi kemuliaan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kayaknya kita. Bisa? Bisa? Bilang sama saya, pasti bisa. Bisa? Bisa? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang pemulihan yang dahsyat. Dan saya percaya pemulihan dimulai dari roh Allah di dalam diri kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada roh Allah. Bilang sama sebelah saudara, terus kau mau apa? Itu. Di dalam diri saya ada roh Allah. Betul? Iya kan? Dan Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita. Saat mau tahu kau orang miskin kah, orang susah kah, kau IQ jongkok kah, tiarap kah, saat mau tahu. Tapi yang saya tahu di dalam diri kita ada roh Allah. Pak, oh ini nggak ada bapak-bapak di sini. Jangan sok muda lah Pak. Dari kerutan di wajahmu, orang Manado bilang so fororo Pak, fororo, tahu fororo. Pak, gini Pak, walaupun kita tinggal di Kupang, tapi modern sedikit lah. Kalau saya bilang Pak, jawab begini. Kayak film-film Hollywood gitu kan, kalau film Hollywood kan ya, Mr. Johnson, nah gitu kan. Nah itu, jadi kita dapat dia keren gitu. Walaupun tinggal di Kupang, Mardep gaya Hollywood ya kan. Hollywood, meleset sedikit Bollywood. Ya kan. Pak. Kalau muka Kupang, jalan gitu, dipanggil orang, Johnson, orang pikir, oh dari Texas dia. Pak. Asam lambung so naik. Orang Kupang sama orang Manado sama kan. Kalau telat makan asam lambung naik. Kalau asam lambung mantap kan dia gini. Kalau asam lambung Pak, istrimu memang banyak kekurangan, tapi dalam diri dia ada roh Allah. Tatap istrimu nanti malam sebelum tidur bilang, sayang, ibu-ibu ini di Kupang baru dengar sayang. Sapu laki telah pernah itu bicara begitu pendeta. Ampuni mereka. Tapi ibu janji ya, jangan ada yang pingsan. Jangan suami bilang sayang. Saya telah pernah dengar pendeta. Pak, nanti malam bilang sama kumpul bini itu Pak. Bilang sama dia, sayang, kau memang banyak kekurangan, tapi dalam diri kau ada roh Allah. Ada istri yang lihat suaminya. Rupa betul kau ya, rupa betul kau ya. Ibu. Kayak film-film Hollywood kan gitu kan, Jennifer. Ya, gitu. Ibu. Tatap laki kau dan bilang, sayang, kau memang banyak kekurangan, tapi dalam diri kau ada roh Allah. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada roh Allah. Apapun yang kita hadapi, dimanapun kita melangkah, yakinkan bahwa kita bukan hanya orang Kristen. Di dalam diri saya ada roh Allah. Amin. Jadi kalau cintamu ditolak, kenapa tiba-tiba hening? Saya bilang kalau cintamu ditolak. Saya itu pendeta, saya itu.
Kalau cintamu ditolak, aduh, jangan bikin status aneh-aneh. Lebih baik mati, lebih baik mati. Bodoh. Kalau cintamu ditolak, tulis di statusmu. Kepergianmu sudah kurelakan. Kedatanganmu kembali tidak pernah kuharapkan. Sampai di sini kisah kita. Selamat tinggal kenangan. Selamat datang kemuliaan Tuhan. Ini yang tepuk tangan yang patah hati semua ini. Semua anak-anak muda bilang sama saya, di dalam diri saya ada roh Allah. Amin. Semua bapak-bapak bilang sama saya, di dalam diri saya ada roh Allah. Semua ibu-ibu bilang sama saya, di dalam diri saya ada roh Allah. Semua kita bilang, di dalam diri saya ada roh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Itu belum khotbah. Baru pembukaan. Sekarang baru mau masuk baca Alkitab, belum khotbah. Saya dikasih tahu khotbah saya 1,5 jam. Ini baru pembukaan, belum khotbah. Ini orang mau selesai jam berapa? Pesawat saya besok pagi jam 8. Saya nggak ada acara lain lagi. Jadi saya bisa selesai jam 6 pagi. Soalnya pendeta Mel bilang ini adalah doa semalam suntuk. Jadi saya akan selesaikan besok pagi. Kalau sudah mau kencing cari toilet balik lagi ke sini ya, saya masih ada di sini. Pendeta ini betulkah tidak ini? Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Kalau saya naik pesawat 1,5 jam, khotbah saya 1,5 jam. Karena tadi saya naik pesawat 4,5 jam, khotbah saya 4,5 jam. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Roh Tuhan Allah ada padaku. Sama-sama bilang sama saya, roh Tuhan Allah ada padaku. Amin. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saya beri nama satu kata. Ketika roh Tuhan ada pada kita, panggilan Tuhan untuk pemulihan. Saya percaya anak Tuhan tidak nyusahin orang dan tidak merugikan orang. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang sama saya tidak boleh nyusahin orang dan tidak boleh merugikan orang. Bilang sama orang sebelah saudara, kau juga tidak boleh. Kalau engkau jadi suami Kristen yang menyusahkan dan merugikan istrimu, saya beri nama engkau bukan anak Tuhan. Terus anak setan. Pertanyaan saya, mungkin sudah marah sama saya, pertanyaan saya cuma sederhana. Kira-kira Abraham merugikan dan menyusahkan orang enggak? Jawab dong, orang tanya. Saya 4,5 jam di pesawat, emosi. Tadi saya sempat makan di Brimob, tapi buru-buru. Jadi emosinya belum reda. Pertanyaan saya, kira-kira Abraham menyusahkan dan merugikan orang enggak? Kira-kira Musa menyusahkan dan merugikan orang enggak? Kira-kira Ayub menyusahkan dan merugikan orang enggak? Kira-kira Fir'aun menyusahkan dan merugikan orang enggak? Iya. Tanya sama sebelah saudara, kok anak Fir'aun kah? Semua bapak-bapak bilang sama saya tidak boleh menyusahkan orang. Saya tidak boleh merugikan orang. Saya tidak mau tahu engkau bisnis kah, saya tidak mau tahu engkau suami kah, saya tidak mau tahu engkau bapak dari anak-anakmu kah. Konsep kita harus jelas, saya harus menghadirkan pemulihan, tidak boleh menyusahkan dan merugikan orang. Orang saya ngomong sama bapak-bapak, ibu-ibu, amin, amin, amin.
Orang Kupang bilang, Mama tidak boleh menyusahkan orang dan merugikan orang. Saya ngomong begitu, saya pikir jemaat nyaut, amin. Makanya sebelum kebaktian makan dulu. Karena orang Indonesia Timur antara tali pusar sampai ke otak cuma 2,5. 1, 2,5. Sehingga apapun yang bermasalah di sini berpengaruh di sini. Kalau ini kosong, ini ikut kosong. Ada mama lihatin saya. Dalam hatinya, pendeta tahu Ibu, Bu, Mama, nanti malam sebelum tidur, tanya sama Pace. Papa, saya menyusahkan kau atau merugikan kau kah? Kalau tiba-tiba suami polo, suami bilang sayang, kau istri yang luar biasa, artinya kau hebat. Tapi kalau suami tiba-tiba balik badan bilang jangan kau aneh-aneh, artinya dia bersyukur Tuhan, khotbah Gilbert akhirnya menjamah hidupnya. Adik-adik muda, kau tidak boleh menyusahkan, merugikan orang. Amin. Karena ayat ini bilang roh Tuhan Allah ada padaku. Dikatakan apa? Dia mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi kalau ada orang sengsara, dia beri semangat. Dan dia merawat orang-orang yang remuk hati. Ada orang-orang yang remuk hati, dia tidak hakimi. Dia tidak lukai, dia tidak sakiti, dia tidak dia tidak bully. Untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan. Kalau ada orang-orang tertawan, dia datang untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya adalah pemulihan. Di mana ada anak Tuhan, pasti ada pemulihan. Ayat 2 bilang, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Sama-sama bilang lewat saya harus menghibur. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang posisi saya sangat penting. Orang bisa mempermuliakan Tuhan, orang bisa menghina Tuhan. Lihat cara hidup anak Tuhan. Siapa yang setuju sama saya? Ada orang yang bisa menerima Kristus walaupun tidak pernah dengar dan tidak pernah hadir di sebuah KKR. Tapi karena lihat hidup saudara yang luar biasa. Karena kita punya sesuatu yang dunia nggak punya. Sama-sama bilang saya punya sesuatu yang dunia nggak punya. Apa yang kita punya? Kemuliaan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kedahsyatan Tuhan. Sama-sama bilang saya punya sesuatu yang dunia nggak punya. Orang dunia bisa cepat putus asa, orang dunia bisa cepat kecewa, orang dunia bisa cepat ngambek, orang dunia bisa cepat emosi. Tapi anak Tuhan memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga ayat ini bilang apa? Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun apa? Reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kita punya sesuatu yang dunia gak punya. Apa itu reruntuhan yang berabad-abad? Sesuatu yang buat orang mustahil. Tapi kalau ada roh Tuhan dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil.
lagi pendeta, dia pemabuk sekali pendeta. Tapi sesuatu yang sudah gak mungkin karena roh Allah bisa terjadi. Dikatakan apa kemudian? Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Anak-anak muda yang sudah dianggap orang, anak muda sekarang mengaco, anak muda sekarang mau buang waktu percuma, anak muda sekarang buang duit percuma, istri sekarang banyak ngeluh, istri sekarang banyak menuntut, suami sekarang genit. Tapi saya mau beritahu, orang-orang yang dipenuhi dengan roh Allah akan mendatangkan terobosan yang luar biasa. Jawaban dunia di akhir zaman bukanlah orang Kristen. Mungkin pernyataan saya akan mengejutkan sebagian besar saudara, karena saya mau bilang jawaban dunia di akhir zaman bukan kepada orang Kristen. Tapi jawaban dunia di akhir zaman pada orang-orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Yang setuju sama saya katakan, saya mau dipenuhi dengan roh Allah. Orang hari-hari ini ngeri dengan istilah dipenuhi dengan roh Allah. Karena banyak orang pikir dipenuhi dengan roh Allah jadi aneh. Pokoknya kalau doa goyang-goyang dikit, itu baru dipenuhi roh Allah. Kalau doa biasa, nggak ada roh Allah, nggak ada roh Allah. Roh agamawi. Kalau doanya makin aneh. Sandalama. Lama-lama. Saya percaya bahasa roh. Saya percaya urapan Roh Kudus. Yang saya nggak percaya orang yang aneh-aneh. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan aneh-aneh. Buat saya mendingan gila-gilaan daripada aneh-anehan. Orang sekarang ngeri. Kalau dengar istilah, saya harus dipenuhi dengan roh Allah. Aduh. Ntar doanya mesti goyang. Dia temannya goyang, dia ikut goyang. Kalau saudara mau bergerak karena roh Allah silahkan. Tapi jangan bikin metode. Dia pikir dipenuhi roh Allah, nggak tahu persis dia ada di bawah AC kedinginan. Tapi saya percaya orang dipenuhi roh Allah akan penuh dengan integritas. Saya percaya orang dipenuhi dengan roh Allah akan berdampak bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, haleluya, maka Ia, haleluya, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Alkitab bilang, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita. The same spirit, roh yang sama ada di dalam kita. Terus you mean to tell me kita masih bisa bilang, ya saya sih percaya Tuhan pendeta, tapi namanya saya masih di dunia, roh memang penurut tapi daging lemah. Saya kebetulan ya cinta Tuhan sih, tapi ya gimana ya pendeta, pacar saya kadang-kadang suka raba-raba. Jadi akhirnya ya tidak ada rotan, akar pun jadilah gitu. Roh Allah akan menjadikan kita berbeda. Amin. Biarin orang mau bilang saudara sok suci ke, orang mau bilang saudara terlalu rohani ke, sombong rohani ke, biarin. Yang penting hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau hidup Kristen kita sama seperti orang dunia, apa artinya roh Allah? Ada banyak orang bilang, ya tapi kan saya juga manusia biasa pendeta. Lu betul saudara manusia biasa, tetapi di dalam diri saudara ada roh Allah. Wah, saudara mau putus asa, saudara mau kecewa, bilang sama diri saudara sendiri, roh yang membangkitkan Kristus ada di dalam saya tetap akan menang dan melihat anugerahnya luar biasa. Haleluya.
Goliat maki Daud. Dan dia pikir bisa apa sih dia? Saya cuma mau bilang sama saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen akan direndahkan orang. Halo? Hari-hari ini akan ada banyak orang Kristen sedang direndahkan orang. Karena dianggap kampungan lah, dianggap gak ikut cara dunia lah, gak mau ikut-ikutan style dunia lah, biarin. Goliat hina Daud. Dan bilang, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan tongkat dan batu seperti itu. Daud tidak bilang, ya tadinya aku mau pakai baju perangnya Saul, tapi kedodoran. Jadi akhirnya ya aku cuma modal ini aja. Udah jangan banyak ngomong, kita coba aja. Enggak. Kita boleh direndahkan orang, tapi kita harus punya prinsip. Gak usah direndahkan orang, gak usah sakit hati, gak usah kecil hati. Gak usah coba belagak seperti orang dunia, enggak. Daud berdiri tegar. Daud aneh sekali, dia hanya modal 5 batu licin di tangannya. Tapi dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung di udara. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan dia menyelamatkan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya hebat. Pak, Tuhanmu hebat. Bu, Tuhanmu hebat. Adik-adik muda, kamu masih muda. Jawabnya, adik-adik muda, Tuhanmu hebat. Haleluya. Coba lihat 1 Samuel. Ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Kita baca secara profetik ya, sama-sama bilang sama saya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atas hidup saya. Saya akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah menjadi manusia lain. Makanya Paulus bilang sama Timotius yang muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang saya berbeda. Karena di dalam diri saya ada roh Allah. Makanya saya simpulkan di sini, akhir zaman ini sekedar menjadi Kristen gak cukup. Sekedar masuk gereja gak cukup. Tapi kita harus dipenuhi dengan roh Allah. Amin. Saya coba simpulkan apa ciri-ciri seorang yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Yang pertama, dia tidak hidup buat dirinya. Dunia di mana kita hidup makin dipenuhi dengan orang-orang egois. Bu, mama, kau laki egois enggak? Saya tak berani bicara pendeta. Dia ada di samping. Nanti kalau saya bilang iyo, dia gas. Sama susah. Mama, kau laki egois kan? Saya tidak bisa jawab, tapi sapu air mata jatuh ini benar. Pak, kau bini egois kan? Nah, itu yang saya senang sama laki-laki. Laki-laki kadang-kadang tidak usah pakai suara. Sesama laki-laki dia ada dia tanda. Cukup begini. Itu hanya laki-laki yang bisa. Laki-laki kalau ketemu laki-laki suka tanya gini, kau kemana? Dia terjawab. Tahu dia cuma begini. Itu dia arti banyak sekali. Kalau cuma begini sama dia begini. Itu ada tuh. Aduh. Kita bisa bikin kamus khusus laki-laki. Hanya dari angkat alis dan senyum dikit. Ada yang angkat alis dan senyum gini. Itu lain dia arti. Angkat alis senyumnya diangkat. Lain lagi dia arti itu. Ibu-ibu itu tidak bisa mengerti kecuali kau jadi laki-laki. Ada ibu-ibu dia senggol dia laki. Jangan buka rahasia kita, Pak.
Sesama laki-laki harus saling melindungi, Pak. Bapak, kau bubu ini egois kah? Bapak, pendeta lihat saya dari sapu rambut ini. Kalau rambut saya so terontok ini gara-gara dia terlalu egois ini. Makanya penyakit laki-laki kalau nggak serangan jantung, stroke. Karena dia bubu ini egois. Adik-adik muda. Kalau kalian masih egois, jangan pacaran. Kau menyiksa anak orang. Kalau kau nggak percaya, kau tanya sama kau mama itu yang sudah menderita sama orang egois seperti papa kau itu. Dan adik-adik muda di Kupang ini saya mau kasih tahu. Kalau kau cari pasangan teman hidup, jangan cuma lihat, wih gagah dia pendeta, gagah dia pendeta, nyamuk perempuan saya sampai goyang pendeta. Kalau kau cari pasangan teman hidup, yang pertama kau lihat dulu. Egois atau tidak. Seganteng apapun dia, secantik apapun, kalau egois, selamat menderita. Lebih baik yang kurang ganteng, tapi dia seorang yang tulus. Nah ini yang bilang amin pasti kurang ganteng dan kurang cantik. Karena dia pikir puji Tuhan. Pasaran mulai naik. Yang repot udah gak ganteng, udah gak cantik, egois pula. Iya mama. Aduh, piara kuda yo ngoni heran. Tuhan. Daud bilang begini, dengan apakah aku balas Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Orang yang penuh dengan roh Allah yang pertama dia menyadari untuk segala kebutuhan saya, untuk segala persoalan saya, untuk segala masalah saya, ada Yesus yang menyelesaikan semuanya buat saya. Saya hidup untuk jadi berkat. Pak, engkau hidup untuk jadi berkat. Mama, engkau hidup untuk jadi berkat. Adik-adik muda, engkau hidup untuk jadi berkat. Yang setuju sama saya katakan saya hidup untuk jadi berkat. Orang-orang egois selalu jadi batu sandungan. Jangan sebut dirimu Kristen, jangan sebut dirimu anak Tuhan. Banyak gereja hancur bukan karena setan. Karena setan takut juga masuk gereja. Setan kan kalau tunggu orang di mall, bikin apa dia masuk gereja? Apalagi gereja-gereja aliran Pentakosta rupa begini. Kan gereja ada dua jenis toh. Kalau urusan usir setan. Ada gereja-gereja aliran tertentu, HKBP, Gemim, Gemit, Gemis, GPM, GKI di Papua. Kalau ada orang kerasukan setan, panggil pendeta. Majelis gak berani, harus panggil pendeta. Orang baru pendeta datang. Dia berdoa, Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, saudara kami ini kerasukan setan-setan. Kirim pasukan malaikat di sorga. Menghancurkan setan-setan dalam dirinya. Amin. Setannya keluar gak? Setannya keluar gak? Belum pernah ditempelin sama pendeta Gemit. Siapa yang bilang gak keluar? Keluar. Karena yang bikin keluar bukan apa-apanya, nama Yesusnya. Ada tempo dan ada waktu gitu. Ya kan, karena setannya kadang-kala masih cari cerutu dulu. Ya kan, setengah jam kemudian baru keluar. Tapi kalau pendeta GSJA, pendeta Betel, nggak pakai panggil pendeta. Jemaat aja bisa ngurusin yang kayak gini. Ada orang kerasukan setan langsung, setan dengar. Aduh, setannya langsung bilang salah masuk ini. Aduh, salah masuk saya ini. Oh, saya salah masuk ini. Pentakosta dia ini, GSJA dia ini, GBI dia ini. Oh, nggak pakai panggil pendeta langsung setan dengar. Ayam mama, Kupang lagi dia ini. Waduh. Kan kalau Jawa masih kan, setan-setan aku usir gitu kan. Kalau Kupang kan gak pakai dong, setan dengar, ayam mama. Aduh, anak Kupang Pentakosta lagi, aduh, mati kita ini, so salah ini, ya kan. Dalam nama
nama Yesus. Ayah. Aku ikat. Dan perkataan orang percaya kan ada kuasa. Tak ikat dia. Aku patahkan. Patah dia. Aku hancurkan. Hancur dia. Dan aku perintahkan keluar. Sampai setan dia bilang, so hancur. Jadi banyak pekerjaan Tuhan hancur. Bukan karena setan. Tetapi karena manusia egois. Coba lihat samping saudara, bilang, egois gak? Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, sesama egois jangan saling menyerang. Sayang pendeta Mel tidak ada. Kalau ada saya mau tanya. Kalau saya mau tanya sama istrinya gak enak. Karena biasanya ibu gembala selalu disalahkan. Nanti kalau saya tanya, Bu, di sini ada orang egois nggak? Tuh kan, ibu gembala lapor-lapor, kan gak enak. Jadi saya nggak nanya lah. Nanti aja kalau lusa saya mau ketemu pendeta Mel Atok, saya mau tanya sama dia. Di jemaat ini ada orang egois nggak? Tapi saya sih dari pengalaman saya udah lihat, mata pandangan sudah kelihatan. Ada 89 yang egois di sini. Bu, banyak suami lari dari rumah bukan karena setan. Ada banyak ibu-ibu kan suaminya selingkuh, dia berdoa, Tuhan, setan-setan yang mau lari suami, aku hancurkan. Setannya bilang, bukan saya, tapi kau kelakuan itu. Bu, jangan egois. Dan kan gak ada yang bilang amin. Orang-orang egois susah untuk bilang amin. Bu, jangan egois. Pak, jangan egois. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hatinya penuh cinta Tuhan untuk berkata, Tuhan saya mau jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan saya. Orang-orang yang dipenuhi dengan roh Allah, dia tidak pikir dirinya sendiri. Karena dia tahu persis, baginya selalu akan datang pertolongan. Tapi kalau dia ada, dia ingin jadi berkat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari. Apa ciri dari orang yang dipenuhi dengan roh Allah? Yang kedua saya pelajari, orang yang dipenuhi dengan roh Allah, dia memiliki pikiran Kristus. Sama-sama bilang sama saya memiliki pikiran Kristus. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang bilang, our mind is the battlefield. Pikiran kita tempat peperangan. Bu, kadangkala bukan persoalanmu berat. Pak, kadangkala bukan persoalanmu berat. Adik-adik muda, kadangkala bukan persoalanmu berat. Hamba-hamba Tuhan, kadangkala bukan persoalanmu berat. Pikiranmu itu yang negatif. Sampai ada pepatah dalam bahasa Inggris yang bilang, you are what you think. Engkau sebagaimana yang kau pikirkan. Kalau kau pikirkan berat, hidup ini jadi berat. Tapi kalau setiap masalah engkau katakan dengan bangga, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, maka aku akan kuat mengatasi segalanya. Paulus bilang, aku menaklukkan segala pikiran dan meletakkannya pada Kristus. Bukan keadaanmu parah. Karena Alkitab saya bilang, pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kemampuan kamu. Orang yang memiliki pikiran Kristus. Orang yang dipenuhi dengan roh Allah akan memiliki pikiran Kristus. Yang dia pikirkan kebaikan Tuhan. Yang dia pikirkan kasih Tuhan. Ayub dan istrinya sama-sama menghadapi masalah yang sama. Ayub kehilangan segala-galanya, istrinya juga ngalamin hal yang sama. Tapi bedanya di dalam diri Ayub ada roh Allah, di dalam istrinya yang ada kepahitan, kekecewaan, kepanikan, ketertekanan. Istrinya Ayub tiba-tiba marah kepada Ayub dan bilang, masihkah kau bertekun kepada Allah yang sedemikian itu? Kutuki Allah dan matilah. Pak, kalau istrimu tidak secerewet istri Ayub, bersyukurlah Pak. Doa tiap hari, Tuhan jangan sampai istriku kemasukan roh istrinya Ayub. Sebab waktu Ayub kaya, waktu Ayub diberkati, tidak pernah sepotong pun saya dengar istrinya berbuat sesuatu.
Pernah nggak saudara baca istrinya lagi memuji Tuhan, istrinya bilang sama papanya, sama ayah, sama suaminya, sama Ayu bilang, papa kok gagah sekali, luar biasa, nggak ada laki-laki seperti papa. Kemana istrinya waktu Ayub diberkati? Jalan-jalan di mall, pergi ke Bali, pergi ke Surabaya, pergi ke Ujung Pandang, sekali-sekali ke Jakarta. Pak, waduh, kalau kita punya bini Pak, yang pas kita lagi susah dia berbunyi Pak, ayah mama. Seperti piara burung gagak Pak. Gak usah ketawa Bu, sadar kembali ke jalan yang lurus. Kalau suami lagi susah mau disayang. Gak ada yang bilang amin kan, biarin aja udah. Selesai ini kita ada baptisan yang khusus. Untuk mulut. Ibu-ibu yang mulutnya cerewet, nanti ibu gembala di sini siapin baskom, ya kan? Saya pegang kepala belakang, tapi ibu gembala kalau bisa jangan air, minyak panas. Terus saja ketawa Bu tanpa rasa dosa begitu. Saya berdoa pulang dari KKR ini, aduh. Rumah tangga, jemaat, GSJA, Amazing Grace ini betul-betul amazing. Suami sayang istri, istri sayang suami. Aduh, jangan lupa mace satu gila ini. Ayub lagi susah dia bilang, masihkah kau bertekun dengan Allah seperti itu? Kutuk ya Allah matilah, astaga. Waduh, mama-mama dari Soe aja kalah sama ini. Sama ini, bini Ayub ini. Tapi Ayub luar biasa, ada roh Allah dalam dirinya. Dia bilang, mace, kau berbicara seperti perempuan tak berakal sehat. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima segala sesuatu yang kelihatannya kurang baik. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sama-sama ada masalah yang sama, bedanya adalah yang satu pikirannya liar, yang satu tetap memikirkan kebaikan dan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dia tetap Yesus yang baik. Sama-sama bilang sama saya, apapun terjadi, saya tetap percaya dia Yesus yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bagaimana pemulihan yang dahsyat bisa terjadi? Jangan khawatir dengan masalah. Alkitab berkata reruntuhan yang sudah berabad-abad dapat dibangun. Tapi perlu ada roh Allah. Apa cirinya? Satu, tidak hidup buat dirinya. Dua, memiliki pikiran Kristus. Dan yang ketiga, memiliki kekuatan ilahi. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan ilahi. Alkitab bilang, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, iman kita. Alkitab saya bilang, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Alkitab saya bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Di akhir zaman yang iblis mau buat adalah kelemahan. Di akhir zaman yang iblis mau buat apa? Kelemahan. Banyak orang mulai merasa gak kuat. Kalau di akhir zaman yang setan sedang masukkan yaitu keraguan-raguan. Betul gak ya penyakit saya bisa disembuhkan? Betul gak ya rumah tangga saya bisa dipulihkan? Keraguan-raguan menciptakan apa? Kelemahan. Sama-sama bilang sama saya, orang yang ragu-ragu akan menjadi lemah. Paulus bilang begini, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Daud bilang, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak pahlawan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Alkitab saya jamin roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Selain menatap saya dan berkata, pendeta, kata dokter saya kena kanker. Jawaban saya cuma sederhana, engkau harus kuat. Karena mujizat hanya terjadi buat orang-orang yang kuat. Sama-sama bilang sama saya, mujizat hanya terjadi buat orang-orang yang kuat. Wanita pendarahan 12 tahun.
Alkitab saya bilang she is crawling, artinya dia merangkak. Kenapa dia merangkak? Karena dia udah gak bisa jalan. Tapi dia bilang asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Kesimpulan saya dia kuat. Amin. Alkitab saya bilang ada Bartimeus yang buta, anak Timeus duduk di pinggir jalan di tepi jalan di Yeriko. Jesus is passing through. Yesus lewat. Dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, berbelas kasihanlah kepadaku. Orang banyak suruh dia diam. Tahukah saudara, kalau saudara belajar psikologi, orang kalau punya cacat, itu jiwanya getas. Gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang stres, gampang tertekan, gampang sakit hati. Bayangkan dia pengemis buta, tiba-tiba murid-murid Yesus bilang diam. Dia gak bilang, kamu tega ya? Mentang-mentang saya miskin, saya buta. Kalau saya bisa ngelihat, saya pelototin kamu orang. Pertanyaan saya, kenapa dia disuruh diam? Karena dia miskin, brother. Karena dia miskin. Petrus juga bilang, aduh percuma dah. Yang kayak begini nih disembuhkan juga. Minta ongkos. Coba kalau dia kaya, digendong. Petrus bilang sama Matius, kaya nih kalau sembuh PK-nya lumayan nih kita gendong yuk. Dia disuruh diam. Tapi Alkitab bilang dia berteriak lebih keras lagi. Orang banyak bilang diam, dia teriak lebih keras. Jesus son of David, have mercy on me. Orang banyak sakit hati teriak lebih keras, diam. Dia berteriak lebih keras lagi, Jesus son of David, have mercy on me. Orang banyak marah lagi dan bilang diam. Dia berteriak lebih keras lagi, Jesus son of David, have mercy on me. Dia tidak membiarkan kelemahan menguasainya. Kalau dia tahu Tuhan tidak pernah gagal. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Kita pasti ditolong. Di dalam diri saya ada roh Allah. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang di dalam diri saya ada roh Allah. Saya dipanggil untuk mengadakan pemulihan bagi kerajaannya. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi yang pertama saya ulangi. Apa cirinya? Orang dipenuhi dengan roh Allah, yang pertama dia tidak hidup buat dirinya. Yang kedua dia memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga dia memiliki kekuatan ilahi. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Dia melangkah dalam hikmat dan kebijaksanaan. Sama-sama bilang sama saya, hikmat dan kebijaksanaan. Orang lain boleh mengandalkan uangnya. Yang lain boleh mengandalkan koneksinya. Yang lain boleh mengandalkan rekayasa. Kita hidup di zaman yang disebut post-truth. Post-truth biasa diterjemahkan dengan terjemahan bebas yang saya suka pakai, yaitu kebenaran aneh. Zaman sekarang benar atau salah tergantung framing. Orang yang ngomong kebenaran hari-hari ini, kadang-kala justru bisa dipersalahkan. Orang salah bisa dibenarkan tergantung apa? Framing. Apa? Framing. Siapapun yang main media bisa memframingkan sesuatu. Tetapi anak Tuhan, dia mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan. Seorang yang hebat seperti Daniel, kenapa dibuang ke gua singa? Karena dibuat framing. Hari-hari ini orang yang hidup dalam kekudusan. Hari-hari ini orang yang menyuarakan kebenaran. Hari-hari ini orang yang mengandalkan hidup sesuai firman Tuhan, kadang-kala di framing sebagai orang-orang yang gak bisa ikuti zaman, sebagai orang-orang yang terlalu kolot. Orang mau bilang saya gak ikutin zaman, buat saya tetap kekudusan, kebenaran, kesucian, itu yang menuntun kita pada kemuliaan Allah. Sadrak Mesak Abednego orang-orang hebat. Kenapa dia bisa dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat? Dia di framing. Bahwa inilah yang hidupnya gak benar. Tapi saya mau bilang, untuk sementara anak-anak Tuhan bisa ngalamin tekanan-tekanan karena framing. Tapi sebagai hamba Allah yang mengasihi saudara, saya percaya firman Tuhan bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang boleh selamatnya.
Ketika orang lain lebih pintar, lebih hebat, lebih kuat, lebih kaya dari saudara. Kita hanya mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan. Dan Alkitab bilang, singa-singa muda boleh melana kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan satu yang lain. Ibu, hidup ini keras. Tapi minta hikmat dari Tuhan. Kadangkala bukan jalanmu buntu. Kadangkala engkau cuma gak punya hikmat. Adik-adik muda, kadangkala bukan jalanmu berat. Engkau hanya perlu minta hikmat dari Tuhan. Betul, zaman sekarang keras. Tapi orang-orang yang berjalan dengan hikmat akan berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku. Itu tidak akan menimpaku. Karena Tuhan menjaga dan memberikan kemenangan bagi aku. Berikan tepuk tangan. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Gembala yang kami cintai, Bapak Pendeta Mel Atok, istri dan keluarga. Selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan. Mereka mengabarkan Injil. Mereka menyatakan kebenaran. Mereka membuat banyak terobosan baik kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, keluarga hambamu ini selalu dapat pemeliharaan Tuhan. Dan para hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang menopang di gereja ini. Selalu diberkati Tuhan dengan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sehingga gereja ini boleh terus menjadi berkat di mana-mana tempat. Setiap jemaat yang hari ini boleh bersama dalam ibadah kebaktian, kebangunan rohani, pemulihan yang dahsyat di akhir zaman ini, biarlah mereka boleh terus menerima firman, hidup dalam firman, dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Setiap kami boleh pulang dengan iman, ada mujizat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, pastikan apapun yang terjadi, kita bersyukur. Karena waktu Tuhan selalu pasti yang terbaik. Hidup jangan mengeluh, hidup jangan bersungut. Hidup punya iman dan percaya bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya.